Oke, baik semuanya. Di sini saya akan memberikan panduan singkat tentang bagaimana cara kita mengupload jurnal kita ke dalam sistem OJS atau Online Journal Submission. Jadi submit secara online pada jurnal Gelagar di Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang, atau mungkin bisa juga diterapkan pada beberapa jurnal lain yang sudah menggunakan sistem OJS seperti itu. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam link website jurnalnya. Itu kalau jurnal Gelagar kita tulis saja Gelagar ITN, atau misalnya gini bisa juga di jurnal ITN. Kemudian nanti di sini ada kita masuk ke jurnal ITN. Di sini ada berbagai macam jurnal. Kebetulan jurnal Gelagar kita itu berada di daftar paling atas. Jadi kita pilih Student Journal Gelagar. Oke, ini sudah masuk. Nah, hal yang paling pertama kita lihat adalah kita lihat dulu archive-nya atau arsip jurnal yang sudah masuk. Di sini ada jurnal Gelagar volume 1 dan volume 2 tahun 2019. Di sini juga jurnal Gelagar volume 2 nomor 1 nomor 2020. Berarti kita melanjutkan jurnal setelah ini. Berarti jurnal volume 3 jurnal volume 2 nomor 2 tahun 2020. Sebenarnya ini nggak apa-apa, diisi aja nanti yang teman-teman bisa, nanti pasti dikoreksi oleh tim editornya. Nah, untuk template nanti ada di dalam sini juga, tapi mungkin sesi ini kita cuma membahas cara menguploadnya dan menunggu dari editor. Hal yang harus kita buat adalah ketika kita belum mempunyai akun OJS, kita masuk dulu di register. Kemudian kita mengisi data kita seperti ini ya. Jadi given name ini nama depan kita, misalnya Hadi. Kemudian family name kita misalnya Wibawanto. Ini bisa kita pakai kapitalnya di depan saja. Kemudian afiliasi ini adalah nama tempat kita, itu teknik sipil, karena di TN Malang itu ada 2 jurusan teknik sipil, jadi kita tulisnya teknik sipil S1 Institut Teknologi Nasional Malang. Saya jelaskan lagi, untuk given name ini adalah nama depan, sedangkan family name adalah nama belakang. Tapi ketika misalnya teman-teman namanya cuma satu suku kata, jadi ditulisnya di keduanya ya. Jadi given name-nya Hadi, family name-nya juga Hadi. Untuk country Indonesia. Nah, untuk login ini kita mengisi alamat email kita yang nanti akan kita gunakan untuk semua proses dalam pengurusan jurnal. Nah, di sini diusahakan menggunakan akun Gmail. Jadi coba saya pakai yang ini, hadiwibanto@lecture.itn.ac.id. Ini kebetulan belum ada, akun ini belum terpakai gitu. Sedangkan punya saya yang ini sudah terpakai. Jadi saya contohkan yang belum terpakai ya. .itn.ac.id. Kemudian untuk username, misalnya saya pakai Hadi123. Passwordnya terserah, yang penting sama ya, password dan repeat passwordnya. Ini saya centang saja, ini bisa dikosongi. Nah, registration awaiting verifikasi, jadi kita harus memverifikasi pada email kita ini. Ini mungkin kita bisa save saja. Jadi saya kemudian buka Gmail, akun saya yang lecture, yang domain kampus. Oke, ini langsung muncul di atas ya, validate your account. Nah, kita tinggal mengklik link biru ini untuk konfirmasi email. Oke, thank you for activating your account. You may now log in using credential your supply when you create your account. Jadi
akun kita sudah aktif dan kita akan mengelola jurnal ini atau upload di jurnal ini menggunakan akun dari email tersebut. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita register ulang. Jadi yang ini kita tutup saja, yang sebelumnya. Kita masuk ke login. Karena tadi kita sudah register, sekarang kita login. Nah, ini username sudah seperti tadi ya. Atau saya ketikkan ulang. Kalau diingat lagi, kalau di save password nanti otomatis dia muncul lagi, langsung muncul. Oke, baik. Jadi untuk menguploadnya kita bisa mengklik new submission yang ada di tampilan web, atau bisa juga kalau misalnya di sini tidak ada tulisan new submission, teman-teman bisa ke view profile, kemudian di roles-nya ini diganti ke author. Karena kalau kita pilih reviewer nanti ini tidak bisa mengupload, jadi bisanya cuman menggunakan author ini, harus dirubah ke author. Oke, kembali ke submission. Kita pilih new submission. Nah, di sini di new submission kita pilih bahasa yang kita tulis dalam jurnal, misalnya bahasa Indonesia. Jadi submission boleh dari semua bahasa. Kalau misalnya di sini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan. Kemudian submission requirements-nya dicentang semuanya. Comment for editor, misalnya kalau ini dari mahasiswa ditulis saja berikut jurnal saya, nama Adi Surya, name-nya sesuaikan sama teman-teman gitu ya. Kemudian yes, I agree to have my data collect, save and continue. Oke, nah di sini kita pilih apa yang mau kita upload ke dalam jurnal. Ini bisa berupa artikel teks, bisa berupa instrumen penelitian, material penelitian, hasil penelitian, transkrip, dan lain-lain. Tapi untuk semua jurnal itu milihnya menggunakan artikel teks. Kemudian kita upload file yang akan kita sudah berupa file jurnal. Ini file yang dimasukkan adalah file jurnal dalam bentuk Word. Ini sudah saya siapkan. Ini misalnya ada contoh jurnal dari umum. Jadi ini proses penguploadan. Kita menunggu sebentar. Oke, kita continue. Ini filenya ya di dalam sini. Kemudian oke, saya lanjutkan. Jadi di review detailnya ini kita setelah sudah terupload kita continue, nanti ke confirm. Nah, kemudian ada file tambahan yang perlu diupload. Ini adalah hasil cek plagiasi di Perpus ITN Malang. Nanti linknya bisa saya sertakan. Jadi add another filenya ini kita masukkan file hasil cek plagiasinya ya. Ini kita pilih aja, ini bebas, kita pilih ada aja tidak apa-apa. Kemudian kita pilih file ini, hasil plagiasi jurnal umum. Kita upload. Oke, kita continue. Kemudian ini filenya. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah di sini adalah penjelasan-penjelasan dari skripsi kita atau jurnal kita. Tapi ini bisa kita skip saja karena nanti ini akan diisi oleh tim editornya jurnal. Kita continue. Kemudian apakah ada tambahan file? Sudah tidak ada, kita complete. Nah, ini adalah file yang sudah kita upload tadi, ada dua. Jadi file hasil plagiasi ini berupa PDF, kemudian file draft jurnal dengan bentuk Word. Ini harus berupa Word karena nanti akan ada perubahan-perubahan dari template ataupun konten yang
akan menjadi review oleh tim reviewer melalui tim editor seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat filenya apakah benar file yang kita upload sudah sesuai, kita bisa klik ini. Jadi dia terdownload dulu. Ini tidak apa-apa, kita download dulu, terus kita lihat lagi filenya apa sudah sesuai. Ini dipastikan lagi, jadi file yang terupload ada file editan terakhir gitu ya, yang sudah fix. Ya, seperti ini ya, berarti sudah sesuai. Kalau sudah, yang harus kita lakukan adalah save and continue. Nah, kemudian di enter metadata ini kita isi judul dari jurnal kita. Jadi kalau di jurnal kita tadi itu judulnya ini ya, studi Pasuruan. Kita kopikan ke dalam sini, judul bisa diketik manual. Nah, untuk subtitle ini biasanya menggunakan dari studi kasus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya studi perencanaan dinding menang tanah dengan soil nailing pada pembangunan dan selanjutnya. Nah, ini bisa kita pindah. Jadi studi perencanaan dinding menang tanah dengan soil nailing, subtitlenya adalah seperti ini, studi kasus. Nah, biasanya untuk studi kasus ini penulisannya bukan lagi huruf kapital semua ya, jadi seperti ini, perumahan The Taman Dayu Ciputra Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Oke. Kemudian abstraknya ini dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian yang bawah adalah dalam versi bahasa Inggrisnya. Jadi kita kopikan yang bahasa Indonesianya dulu. Oke. Oh ya, mungkin dicek lagi. Jadi abstrak itu harus dalam bentuk satu paragraf, tidak boleh dalam beberapa bentuk paragraf. Ini tidak boleh. Jadi harus dalam bentuk paragraf. Dan di sininya juga jumlah kata itu tidak boleh lebih dari 250. Itu sudah ketentuan dari jurnal yang ada. Inggrisnya sudah oke. Kemudian ini kategori yang diberikan oleh pengelola jurnal di kategori ini. Jadi misalnya ada jurnal struktur, jurnal geoteknik dan lain-lain, kita bisa centang. Misalnya saja ini bentuknya jurnal struktur ya, saya centang. Nah, kemudian untuk list of contributor ini adalah nama penulis kedua dan penulis ketiga. Jadi untuk yang sudah ada di sini ini adalah penulis pertama. Kita tambahkan lagi untuk penulis kedua dan ketiga. Jadi kita add contributor. Nah, kita isi dulu untuk penulis kedua. Misalnya di skripsi ini penulis keduanya atau pembimbing kedua adalah Eding Iskat Imananto. Nah, beliau ini kan gelarnya kan insinyur dan MT. Nah, semua gelar dalam jurnal itu tidak perlu dituliskan. Jadi kita cukup menulis nama beliau saja. Jadi kita tulis Eding Iskat, terus di sini adalah Imananto. Eding Iskat Imananto. Oke. Ini adalah prefer public name, ini bisa kita skip aja. Kemudian email ini adalah email beliau, jadi kita isi emailnya Pak Eding Iskat ini ya.
Nanti ini teman-teman bisa tanyakan ke dosennya masing-masing email beliau yang bisa menjadi untuk koresponden apa. Kemudian untuk country-nya ini, jadi kalau teman-teman yang pembimbingnya dari luar negeri bisa dimasukkan asal beliau. Kemudian di sini kontributor sole, beliau sebagai apa? Sebagai penulis. Nah, principal contact for editorial correspondence ini dicentang ketika itu sebagai penulis 1. Sedangkan kalau penulis 2 dan 3 ini tidak perlu dicentang principal contact ini. Kita save. Kemudian berikutnya kita tambahkan untuk dosen kedua. Itu Pak Agus Santosa. Sorry, ini tadi harusnya di yang Inggrisnya nggak usah diisikan. Agus Santosa. Agus Santosa @gmail.com. Nanti dikonfirmasi lagi ke beliaunya email mana yang akan digunakan. Jadi dari setiap pembimbing itu beda-beda ya. Afiliasi sama seperti sebelumnya. Jadi Teknik Sipil S1 Institut Teknologi Nasional. Itu author juga. Kita save. Oh ya, tadi mungkin yang di padding tadi belum ya. Untuk mengeditnya kita tinggal pilih arah panah ini, kemudian kita pilih edit. Nah, di sini itu ada afiliasi Teknik Sipil S1 Institut Teknologi Nasional Malang. Oke, kita save. Oke, sudah masuk semuanya. Kemudian additional refinement keywords. Keywords itu adalah kata kunci. Jadi kita tambahkan kata kunci yang ada. Oke, ini juga ada perubahan. Jadi ini tidak sesuai template ya. Seharusnya untuk kata kunci itu cuman 3 kata, 3 susunan kata. Apa yang menjadi kata kunci? Yang menjadi kata kunci adalah sesuatu yang menjadi menarik dari sebuah jurnal kita. Jadi ketika orang mencari di Google atau di pencarian lain, misalnya mencari soil nailing, itu kan menjadi sesuatu daya tarik dari jurnal kita. Misalnya saja saya hapus yang ini, plat bawah ini mungkin sudah umum sekali ya. Kemudian stabilitas lereng juga saya hapus. Itu sudah. Nah, kemudian penulisannya ini harus alfabetik, jadi sesuai penomoran alfabet. Kita lihat di sini kan ME metode sama baji duluan. Baji kan lebih B kemudian F. Jadi ini dipindah ke sini. Seperti itu ya penulisan untuk kata kunci. Kemudian soil nailing itu di setelahnya. Nah, di kata kunci ini bahasa Inggris maupun tidak itu semuanya dicetak miring. Itu ya. Jadi ini semuanya dicetak miring. Oke, kemudian untuk penulisan di sini OJS-nya kita nulisnya satu-satu. Jadi metode baji atau weights itu sendiri. Ini tanda komanya mungkin tidak usah ikut ya. Oke, ini kita spasi. Nah, atau diklik di sisi luar, nanti dia otomatis sudah menjadi satu kata kunci sendiri. Kemudian metode Valenius. Oke, kita kopikan ke sini. Kita klik di luar. Oke. Kemudian soil nailing tadi ya, soil nailing. Oke, kita copy ke sini. Oke. Kemudian kita save and continue. Oke, konfirmasi. Submission kita telah diupload dan siap dikirim. Kamu tidak dapat kembali dan mereview apa informasi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ketika kamu sudah siap, klik finish submission. Jadi ini adalah final ya. Nah, ketika kita masih ragu, kita bisa dapat kembali lagi mengecek sebelumnya. Jadi kita cek lagi. Ini ini tadi kan studi kasusnya gini ya. Perumahan
Data Mandau Ciputra, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan. Ini sudah masuk semuanya. Kita cek lagi mungkin tadi di sini. Oh, kalau yang ini nanti kita bisa kehilangan data yang ini ya. Kita oke saja. Kita cancel, kita konfirmasi. Oke. Kita finish submission. Oke. Nah, submission complete. Jadi sudah selesai. Terima kasih atas antusias kita atau minat kita untuk mempublish pada Student Jurnal Gelagar. Nah, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita diharapkan menunggu untuk review dari pengelola jurnal. Nah, nanti kita bisa lihat itu di sini. Ya, di sini. Ya, nanti di sini ada komentar dari para editor. Comment for the editor. Seperti itu ya. Atau misalnya kita mau konfirmasi lagi bagaimana progres dari jurnal saya, mohon diinfokan. Nah, ini kita bisa kirimkan ya. Oke. Baik, mungkin itu ya cara mengupload jurnal di OJS pada Jurnal Gelagar ITN Malang. Bagi teman-teman yang nanti ingin mengupload lebih dari satu jurnal, bisa kembali melakukannya di sini ya, di submission. Nah, ini review nanti dari hasil dari editor. Kemudian copy editing juga. Production ini produksi dari jurnal. Jadi kalau sudah semuanya sudah sesuai, para reviewer sudah oke, tinggal nanti dipublish. Nah, nanti munculnya di production. Kalau kita ingin melihat semua data kita itu di view metadata. Nah, ini yang sudah kita upload. Jadi data yang kita isi itu masuknya ke sini. Ringkasan datanya. Oke. Ini submission. Nah, ini ya, ini file kita sekarang yang belum diproses oleh editor. Nanti kalau misalnya mau mengupload lebih dari satu jurnal, kita tinggal pilih new submission. Kembali lagi seperti prosesnya kayak tadi. Oke, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita ketemu lagi di pembahasan panduan-panduan berikutnya.